Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya SD Endah Ayuning Tias, calon guru penggerak angkatan 6. Saya bertugas sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pada sesi demonstrasi kontekstual ini, saya mencoba mendesain sebuah strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid, yang dikembangkan dan diterapkan di kelas dan di sekolah tempat kami bertugas. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Esensi dari konsep merdeka belajar adalah menemukan, mengasah, dan mengembangkan potensi murid melalui karya inovasi, berkreasi, bereksplorasi sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang tidak lepas dari penanaman budi pekerti. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah yaitu melalui implementasi kurikulum 13 dan kurikulum merdeka dengan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler yang diselaraskan dengan sosiokultural sehingga sesuai dengan konteks alam maupun kodrat zaman murid. Untuk mewujudkan program penguatan karakter dan pengembangan potensi murid, sekolah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu kegiatan Jumat Bersih, Jumat Takwa, Jumat Literasi, Jumat Sehat, Adiwiyata, pembuatan bukur Asyura, pesantren Ramadan, Maulid Nabi, Pramuka, bimbingan sains, bimbingan keterampilan komputer, karya ilmiah remaja, debat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta berbagai kegiatan kesenian maupun olahraga dan kewirausahaan. Dalam kewirausahaan ini, sekolah kami melakukan budidaya ikan dan memproduksi ikan samu. Selain ikut serta dalam program sekolah tersebut, sebagai pendidik saya juga mendidik dan mengembangkan karakter murid melalui pembelajaran di kelas yang tidak hanya mengutamakan penyelesaian target materi ajar, namun juga memprioritaskan proses interaksi yang terjadi di dalam kelas. Dalam proses interaksi tersebut, saya menggunakan semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang memiliki arti bahwa Ing Ngarsa Sung Tulodo artinya menjadi seorang guru harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madya Mangun Karso artinya di tengah-tengah interaksi dengan murid, seorang guru harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat murid. Tutwuri Handayani artinya bahwa seorang guru harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja kepada murid. Untuk mengetahui karakteristik, keunikan, dan kebutuhan murid, saya melakukan need assessment yang saya lakukan di awal semester. Hal ini bertujuan untuk menjaring data tentang keadaan psikologi, latar belakang murid, sosial budaya murid, masalah yang sedang dihadapi murid, maupun gaya belajar mereka. Hal ini agar proses pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan karakter, keadaan, dan kebutuhan murid.
Hasil analisis kebutuhan ini juga saya sampaikan kepada guru mata pelajaran, wali kelas, maupun wakasek kesiswaan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Dari hasil analisis need assessment yang saya lakukan, saya menentukan program pembelajaran atau dalam mapel BK disebut dengan program layanan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Bagi murid yang memiliki masalah individu, baik terkait masalah pribadi, sosial, karir, maupun masalah kesulitan belajar, saya akan memberikan layanan individual. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa murid memiliki masalah yang sama, misalnya tentang belajar, sosial, ataupun karir, saya akan memberikan konseling kelompok. Masalah-masalah murid yang tidak bisa saya tangani karena terkendala kewenangan, kami akan melakukan kegiatan yang disebut dengan alih tangan kasus maupun konferensi kasus. Murid juga diberi keleluasaan dalam berkonsultasi dengan guru BK. Guru BK akan menjunjung tinggi kode etik BK sehingga rahasia murid tidak perlu khawatir diketahui oleh orang lain. Sebagai guru BK, saya juga mengajar klasikal, yaitu kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dengan melibatkan murid satu kelas. Kegiatan ini bisa dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, seperti di rumah pohon atau terkadang juga di taman bawah pohon yang rindang, sehingga murid tidak merasa bosan. Agar tujuan pembelajaran tercapai secara optimal, seorang guru harus pandai dalam merancang pembelajaran yang inovatif, bervariasi, dan menyenangkan. Pembelajaran yang diberikan guru juga harus bermakna, yaitu seorang guru bisa mengaitkan antara materi ajar dengan kehidupan nyata yang sedang dialami oleh murid. Sebagai guru, saya juga tidak bosan mendorong murid untuk memiliki rasa percaya diri, aktif dalam pembelajaran, mandiri, kreatif, kritis, dan terbuka, sehingga proses pembelajaran menyenangkan. Di akhir pembelajaran, kami akan melakukan refleksi dan umpan balik dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, sehingga kami mengetahui hambatan, kekurangan, dan arah tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Ibu dan Bapak guru hebat, di era revolusi industri 4 ini, kita memiliki tantangan yang cukup tajam, yaitu bagaimana mendidik murid memiliki daya saing yang tinggi, namun tidak melupakan jati diri bangsa. Guru tentu saja harus melakukan pembenahan terhadap kualitas pendidikan agar tercipta sumber daya manusia yang unggul. Solusi dalam menghadapi era yang berubah sangat cepat ini yang harus dilakukan guru adalah kemampuan untuk memahami karakter siswa, meningkatkan kapasitas diri sebagai pendidik, meningkatkan keterampilan IT, serta bergabung di komunitas guru untuk bertukar informasi dan pengembangan diri. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam sesi demonstrasi kontekstual ini. Tetap semangat menjadi guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.